politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Jokowi digugat ke PN, masih sakit hati Pilpres 2019, gagal ganti presiden. Entah ada angin, Presiden Jokowi kembali diganggu dengan sesuatu yang sebenarnya sia-sia dan tidak penting banget. Dia digugat oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Salah satu penggugat juga terdapat nama pengacara Egy Sujana. Kenal nama ini? Biar saya refresh dulu memori kalian. Egy Sujana pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar karena seruan People Power yang dilontarkan saat berada di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan pada 17 April 2019. Saat itu masih masa Pilpres. Sejak 14 Mei, Egy sempat ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan kemudian mengajukan penangguhan penahanan. Jadi intinya, dia pernah berada di kubu Prabowo dan masuk dalam barisan sakit hati. Dia juga salah satu yang protes atas penangkapan. Jadi sudah clear ya, dia ini orientasi politiknya kemana? Adalah Muhyiddin Jalin yang menggugat Jokowi. Dia meminta agar pengadilan mengabulkan seluruh gugatan dan menyatakan bahwa Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dia mengatakan perbuatan melawan hukum yang diajukan terhadap Presiden Jokowi disebabkan oleh terjadinya sejumlah persoalan di negara Indonesia. Misalnya, penegakan hukum dan perekonomian yang dinilai carut-marut, pembohongan publik, hingga regulasi nasional yang dinilai tidak patut atau tidak layak hingga membuat gaduh. Lucunya, ketika dia ditanya secara spesifik apa yang salah, dia tidak menjawab, hanya ada dua arti, masih sedang menyusun rencana dan cari-cari kesalahan atau murni gugat asal-asalan karena sakit hatinya kambuh. TPUA yang menjadi kuasa hukum penggugat DPR RI dan Presiden Joko Widodo menunggu panggilan sidang, katanya. TPUA juga menggugat DPR RI yang dianggap ikut menyebabkan sejumlah persoalan di bangsa ini. Dari gugatan ini, ujungnya mungkin sudah bisa kalian tebak sendiri. Harapannya Jokowi dinyatakan bersalah, dihukum atau bahkan dilengsarkan, atau harapan mereka yang disampaikan saat ini belum tercapai. Ini benar-benar ide gila. Plus stres, plus tak waras, plus sakit hati yang bercampur jadi satu, mirip gado-gado. Gila, karena ada yang berharap hakim bisa memutuskan Jokowi harus mengundurkan diri. Hanya MPR yang bisa melengsarkan Jokowi. Stres karena Pilpres 2019 lalu tidak bisa ganti presiden. Jokowi tetap menang dan jagoannya kalah lagi. Tak waras karena Jokowi hingga saat ini tidak melakukan tindakan berat apapun yang membuatnya terancam dilengsarkan. Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usulan DPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Faktor lainnya adalah apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden, misalnya menderita penyakit berat. Tidak ada UU yang menyebutkan bahwa presiden bisa diturunkan jika ada tuntutan dari segerombol barisan sakit hati yang tidak senang dengan presiden. Tidak ada aturannya, negara yang menyebut begitu. Sakit hati karena Jokowi sampai saat ini masih jadi presiden. Lihat saja mereka ini, katanya tim pembela ulama dan aktivis. Kalian pasti sudah tahu ulama mana yang mereka maksud. Miriplah dengan kelompok penjual agama yang jualan ulama untuk kepentingan pribadi dan politik. Namun tergugatnya jelas, yaitu presiden. Nama-nama aktivis dan ulamanya tak jelas siapa. Ini jelas ada muatan politisi bercampur sakit hati. Sangat sulit untuk tidak menertawakan kebodohan mereka ini. Begitu putus asanya mereka untuk menjatuhkan seorang presiden. Ngaca dulu dong. FPI yang merasa kuat aja diobrak-abrik dalam sekejap. Rizik yang katanya garang aja sekarang nyalinya menciut dan gemeteran menunggu nasib. Orang yang garang karena pernah siram air teh aja sekarang ditangkap dan terancam di penjara seumur hidup. Lah mereka mau menggugat presiden hanya karena modal isu tak jelas.
segala cara dilakukan. Bahkan, cara-cara yang tidak masuk akal pun ditempuh. Sungguh tak tahu malu. Endingnya sudah pasti. Mereka bakal kalah. Ujung-ujungnya mereka bakal menuduh presiden kebal hukum, tidak pro ulama dan aktivis. Narasi basi. Kasihan mereka ini, kayak orang stres. Bagaimana menurut Anda? Tulisan Sardi dari siwa.com. Terima kasih dan sampai jumpa.